Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat secara permanen anggotanya yaitu mantan Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan, Profesor Dr. Terawan Agus Putranto. Pemecatan Terawan, yang juga mantan Kepala RSPAD, sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia yang digelar di Provinsi Aceh. Bahkan menurut Ketua Panitia Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Nasrul Musadir Alsa, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022, Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Pemecatan Terawan itu menimbulkan kontroversi dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya, pengamat sosial dan kemasyarakatan Dr. John Nathan Palinggi yang menegaskan, pemecatan Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia tidak serta-merta praktik kedokterannya dicabut juga. Pasalnya, menurut Dr. John Palinggi, Ikatan Dokter Indonesia itu juga organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas Kemasyarakatan, sedangkan undang-undang yang mengatur khusus tentang praktik kedokteran, lanjut Dr. John Palinggi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan dalam Pasal 7 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 disebut, ada Konsili Kedokteran Indonesia yang berjumlah 17 orang dan mewakili 9 elemen. Konsili Kedokteran Indonesia inilah, menurut Dr. John Palinggi, yang berfungsi melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Juga, Dr. John Palinggi membeberkan, Konsili Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, yaitu menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi jangan ada orang yang gayanya itu organisasi kemasyarakatan tapi seperti pemerintah. Itu harus dipahami. Jadi itu organisasi kemasyarakatan berdasarkan pasal nomor Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 yang telah diperbaharui oleh Pak Jokowi. Itu dasarnya adalah berjuang berdasarkan kepentingannya, aspirasinya. Jadi kalau ormas itu berjuang berdasarkan kepentingan anggotanya, aspirasi anggota, berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Jadi kepentingannya apa? Misalnya IDI, ya tentu kepentingan IDI untuk supaya itu para dokter itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tapi dilindungi, dibela dalam hal-hal, nah bahkan organisasi profesi itu wajib mensejahterakan kan anggotanya. Nah, ukuran di dalam organisasi profesi dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia dikenal dalam istilah ilmunya itu interest group. Jadi berbeda dengan partai politik. Interest group itu adalah hanya berjuang buat kepentingan anggotanya. Sementara partai politik adalah pressure group, kelompok penekan. Apa itu penekan? Kelompok penekan karena dia berjuang mencapai kekuasaan, dia membentuk undang-undang, peraturan presiden dan lain sebagainya. Kemudian termasuk peraturan gubernur, peraturan wali kota, bupati, menteri, dan kalau peraturan dibentuk dan dilanggar oleh masyarakat, maka itu ada sanksinya. Itulah sebabnya dibilang pressure group.
dalam bahasa ilmu politiknya. Saya ngajar politik itu 5 tahun di Universitas Mulakan. Jadi saya ya pengajar, saya dosen dulu. Jadi saya tahu persis cilakanya di Indonesia, semua organisasi kemasyarakatan terjerumus dalam gaya dan stylenya, termasuk tindakannya seperti pemerintah, padahal bukan pemerintah. Nah, itu dulu pengertiannya. Jadi yang saya mau katakan terkait dengan pemecatan Pak Terawan, itu nanti dilihat saja di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ID. Ya, kemungkinan ada di sana atau tidak ada. Tapi sebaiknya kalau organisasi kemasyarakatan itu jangan upayakan tidak selalu memecat anggotanya atau apa, karena itu bukan, itu organisasi kumpulan silaturahmi kok, itu tidak lebih. Ngapain nyakiti orang lain? Ya seperti itu. Tapi itu adalah hak ID. Oke. Nah, kalau seorang dokter itu dia diatur dengan Undang-Undang 2000, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 mengenai tentang praktek kedokteran. Jadi undang-undang itu mengatur tahun 2004 nomor 29 mengatur tentang praktek kedokteran. Nah, praktek kedokteran ini tidak sembarang orang bisa langsung lulus, masih harus melakukan satu proses, dan terakhir dia meregistrasi, mendaftarkan diri untuk melakukan praktek. Dan registrasi kedokteran itu berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Kedokteran Gigi, terpisah, tapi satu. Nah, Konsil Kedokteran Indonesia Kedokteran Gigi itu fungsinya jelas. Fungsi dari semua itu adalah, kalau kita lihat dan itu adalah melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Jadi Konsil Indonesia sangat strategis sekali. Bahkan fungsi pengaturan, kemudian pengesahan, penetapan, dan pembinaan dokter. Coba, Konsil Indonesia luas sekali dia punya fungsi itu. Nah, Konsil Indonesia itu di dalamnya tergabung ada 17 itu, ada 17 di pasal 14 Undang-Undang 29 2004 itu ada 17 orang. Nah, dari ini itu ya anggaplah profesi kedokteran itu di situ disebutkan 2 orang. Kalau dokter gigi dari ID juga ya 4. Tapi di sana ada lembaga pendidikan, ada organisasi rumah sakit, ada tokoh masyarakat 3, kemudian ada lagi Kementerian Kesehatan 2, ada lagi Kementerian Pendidikan 2. Jadi banyak itu. Dari 17 ini diwakili, mungkin anggotanya itu 2. Fungsi dari konsil itu adalah meregistrasi dokter setelah memenuhi persyaratan. Jadi Konsil Indonesia itu, yang kedua, izin praktek dari sesuai undang-undang itu yang saya baca, izin praktek dari dari dokter itu, izin prakteknya itu diberikan oleh pemerintah, diberikan pemerintah setelah memenuhi persyaratan. Jadi praktek kedokteran, surat izin praktek itu diberikan pemerintah. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang 29 itu diberikan pemerintah. Coba. Nah, kalau pemerintah memberikan, ya tentu tidak mengganggu izin prakteknya Pak Terawan. Karena pendaftaran registrasi oleh Konsil Indonesia yang bertanggung jawab ke Presiden. Yang kedua adalah registrasi juga bisa mencabut. Ya, dicabut oleh Konsil Indonesia kalau ada satu pelanggaran pidana misalnya dan lain-lain itu. Jadi tidak, menurut saya pemberhentian keanggotaan ID itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompetensi maupun praktek kedokteran dia maupun registrasi dia, tidak ada kaitan. Maka dia, kalau menurut saya baca undang-undang itu tidak ada kaitan.
Ada dua intinya. Registrasi itu setelah memenuhi persyaratan dilakukan oleh Konsil Indonesia. Ya. Jadi dalam Konsil Indonesia 17 orang. Konsil Indonesia juga bisa mencabut itu. Tapi izin praktek dokter Indonesia sesuai pasal 1 ayat 7 Undang-Undang 29 tahun 2004 itu dikatakan di situ diberikan pemerintah setelah memenuhi persyaratan. Tentu persyaratan itu dilihat diseleksi oleh Konsil Indonesia dan Konsil Indonesia bertanggung jawab ke Presiden. Jadi ada dua, registrasi dan praktek kedokteran. Menurut saya tidak akan terganggu dengan adanya pemecatan keanggotaan ini. Kalau saya lihat, kalau amati selama ini Pak Terawan, ini adalah sebetulnya terlepas dari berbagai prosedur, aturan, apa segala macam, saya lihat kan seluruh orang yang datang rumah sakit pusat Angkatan Darat itu adalah orang-orang, saya kira semua pejabat, bahkan orang-orang yang sangat kita hormati, menteri, bahkan mungkin juga Presiden ke sana kan. Nah, termasuk Pak Prabowo dan orang-orang dihormati ke sana. Mengapa orang dihormati ke sana kalau memang Terawan tidak punya kompetensi hal itu? Tidak punya. Menurut saya Terawan adalah pejuang kemanusiaan untuk menolong orang susah. Ya, kenapa kita menafikan hal itu? Kenapa kalau ada perbedaan-perbedaan kok kita tidak bisa rukun untuk membangun bangsa bersama-sama sekalipun beda suku, agama, etnis dan golongan? Kenapa tidak begitu? Ya, kalau kita sedikit-sedikit saling menyakiti, sementara potensi anak bangsa ini harus kita satukan. Siapapun yang mampu, mari bangun bangsa ini. Ya, tidak bisa terus kita masukkan hal-hal politik atau hal-hal lain atau tidak ada dasar menyakiti orang lain. Ya janganlah. Jangan sampai kita akan terjerumus pada pikiran sempit. Dan pada akhirnya kita masih ribut soal kompetensi, soal etik-etik, sementara orang lain sudah berjuang bagaimana menghidupi rakyatnya seperti itu. Kita masih berjuang, kita perbedaan apalah segala macam kita naikkan terus. Dan setiap orang yang maju dan bisa berkembang hanya karena perbedaan kita libas, jangan. Itu jangan sekali-sekali. Karena kalau bangsa ini kita mulai ada perpecahan dari mengabaikan asas Bhinneka Tunggal Ika, ini babak belur dan hancur negara ini. Ya, ini tidak sekedar Terawan. Ya, saya sebagai anak bangsa mengingatkan kita semua tampil dengan potensi talenta yang kita hadapi, membangun bangsa dengan etiket baik, jujur untuk membangun bangsa, setia negara, hormati pemerintah. Itu penting, dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar. Tapi jangan sekali-sekali setiap anak bangsa berniat baik, memiliki talenta, disingkirkan. Jangan. Ini saya ingatkan, akan ada masalah di antara kita nanti. Apa yang muncul sesudah tindakan ini berlanjut terus? Akan muncul namanya negara ini akan mundur ke belakang. Karena ternyata di bawah permukaan kita tidak terlalu sepakat terhadap apa yang kita inginkan NKRI. Itu. Jadi pemecatan dari ini silakan, saya tidak akan terlalu banyak membahas kan, mungkin organisasi memang punya kewenangan-kewenangan seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan kompetensi, profesi dan keahlian Pak Terawan sebagai pegawai negeri yang disahkan, aparatur negara, tidak bisa swasta memberitakan aparatur negara. Sebagai seorang Letnan Jenderal TNI, tidak bisa swasta memecat dia. Bahkan dengan adanya hal itu mencederai kompetensi mencederai nama baik Pak Terawan sebagai Letnan Jenderal TNI dan sebagai aparatur negara di bidang profesinya seperti itu. Harus berundinglah. Kalau memecat seseorang, berunding sama TNI, berunding sama apalah atasan, mungkin ke presiden, kan mantan menteri. Kalau kita saling memecat di sini, di bangsa ini,
tidak akan ada timbul satu potensi, bahkan ketakutan orang mengabdi di negara ini. Dia lari keluar. Bapak Presiden sudah memanggil orang dari luar yang ahli-ahli, tolong datang bangun negara, tolong datang bangun. Tapi kalau kita ada sesuatu orang yang hebat, orang yang bisa menolong, apalagi banyak sekali sudah dia lakukan, kita terlalu masalahkan. Bukannya diberi legalitas, tapi dimasalahkan.